Ini adalah pengantar untuk basic training pemodelan gedung tahan gempa dengan menggunakan program Sans Pro. Setelah pengantar ini, kita akan mengadakan latihan dan mencoba untuk mendesain gedung 4 lantai dengan menggunakan program Sans Pro. Program Sans Pro ini dimulai dari penelitian yang dilakukan oleh saya di kampus Unpar tahun 1986 sampai 1989, dan versi pertamanya yang masih sederhana muncul pada tahun 1989, kemudian berkembang terus sampai tahun 2020 ini mencapai versi 5.2. Dalam program Sans Pro ini, semua kegiatan itu terpusat pada model bangunan, pada model struktur yang dibuat, baik data dari arsitek, data beban, data dari mesin, mechanical, dan sebagainya. Ini semua disimpan dalam model bangunan yang terpadu. Setelah model ini selesai kita buat, kita bisa melakukan analisis, kita bisa melakukan desain, dan hasil desainnya itu disimpan juga di model yang sama. Lalu setelah itu kita bisa melakukan pembuatan report dan menghitung volume dan cost, mengenerate gambar detail baik beton maupun baja, lalu juga mendesain fondasi dan mengenerate gambar fondasi. Jadi fungsi dari program ini adalah untuk pertama preliminary sizing, lalu kedua membuat model secara interaktif, yang ketiga adalah mengenerate beban untuk pelat, untuk gempa, dan untuk angin secara otomatis, lalu mendesain pelat beton dan penggambarannya, melakukan analisis struktur untuk 2 dimensi dan 3 dimensi, baik statik maupun dinamik, lalu mendesain dengan desain kapasitas untuk beton dan untuk baja, melakukan desain dan penggambaran untuk sambungan baja, melakukan desain dan penggambaran untuk pile dan pile raft fondasi, lalu untuk melakukan perhitungan volume dan cost bila dimasukkan harga satuannya, lalu mengenerate gambar detail, lalu mengenerate juga report dalam format PDF. Di dalam program Sans Pro ini kita menggunakan yang disebut layout oriented modeling, di mana satu gedung itu adalah kombinasi dari beberapa layout wall, layout kolom, dan layout balok plus slab. Jadi satu layout dapat digunakan oleh lebih dari satu lantai. Di dalam satu layout bisa terdapat lebih dari satu macam kolom, balok, atau pelat. Yang membedakan layout itu adalah jumlah daripada elemennya, ukurannya, dan juga peletakannya di mana. Suatu layout dapat di-copy, dimodifikasi, atau dihapus per lantai, sehingga sangat cepat sekali untuk kita menghapus atau mengedit satu layout. Lalu ada fasilitas tambahan di mana satu gedung dapat di-copy sebagian atau di-mirror dengan cepat seluruh lantainya. Lalu dapat juga kita memodelkan gedung secara 3 dimensi dengan mudah dengan menggunakan konsep layout ini, karena dengan layout 2 dimensi ini kita bisa mengenerate satu gedung secara otomatis dengan cepat. Ini adalah interactive modeler di dalam program Sans Pro, di mana kita bisa melihat detail drawing, bisa melihat secara 3 dimensi, dan sebagainya. Ini adalah contoh daripada perencanaan tulangan dan penggambaran layout tulangan pelat beton. Sini terlihat ada tulangan untuk
lapangan, tumpuan, tulangan tambahan, dan sebagainya. Selain tulangan, juga akan dicek lendutan jangka pendek, jangka panjang, dan juga vibrasi daripada plat yang bersangkutan. Ini adalah mode shape yang dihasilkan dari analisis dinamik 3 dimensi. Nah, ini contoh mode shape-nya. Ini mode nomor 5. Ini adalah menu untuk desain kapasitas untuk beton, di mana ada beberapa parameter yang kita bisa kontrol. Lalu ini adalah hasil dari desain kapasitas untuk beton, tulangan kolom, tulangan balok, tumpuan, lapangan, juga sengkang, dan sebagainya. Ini adalah perencanaan untuk desain pondasi. Ada dua macam desain pondasi, yaitu desain yang sederhana dengan memasukkan daya dukung tiang dan mencari jumlah tiang dengan membagi reaksi dengan daya dukung tiang. Ini adalah reaksi dan jumlah tiang yang diestimasi dari reaksi yang ada. Kalau kita mau mengadakan desain pondasi yang lebih akurat, kita yang melibatkan momen, gaya tarik, dan gaya geser, kita bisa lakukan dengan run foundation design. Dan kita bisa memasukkan juga dua macam jumlah tiang atau 3 macam jumlah tiang, nanti dia akan mencari yang termurah. Di sini jarak tiang juga bisa didefinisikan, dan juga grup efisiensi bisa didefinisikan, juga foundation capacity design juga bisa digunakan di sini. Ini adalah output daripada desain fondasi yang lengkap tadi. Di sini diberikan juga tulangan untuk setiap tipe pile cap dan tebalnya, dicek terhadap pons, terhadap geser, dan sebagainya. Lalu diberikan juga di sini jumlah tiang, volume beton, berat tulangan, dan jumlah dan harga totalnya juga diberikan. Ini adalah penggambaran dari hasil desain fondasi yang kita lakukan tadi. Lalu setelah kita melakukan analisis dan desain, kita bisa mengekspor drawing untuk menghasilkan gambar detail yang kita dapat gunakan untuk kita edit selanjutnya untuk menjadi gambar kerja. Ini adalah gambar tulangan pelat. Ini adalah gambar denah tulangan. Kita bisa melihat juga potongan daripada suatu portal dan detail tulangannya. Lalu kita bisa ekspor satu lantai detail tulangannya ke AutoCAD. Ini filenya sudah diekspor dan dibuka dengan AutoCAD, tinggal dirapikan oleh drafter. Ini adalah contoh tabel tulangan yang bisa di-generate oleh program dan diekspor ke AutoCAD. Dengan demikian terhindar kesalahan di dalam mengambil jumlah tulangan atau menggambar ulang hasil dari analisis atau desain. Ini yang sering terjadi di dalam dunia kerja, di mana desain sudah benar, tetapi di dalam penggambarannya ada kekeliruan dalam mengambil data dari desain, sehingga terjadi kesalahan di dalam konstruksi. Ini adalah menu untuk mengenerate report di dalam format PDF. Kita bisa mengganti kata pengantar, keterangan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh soal latihan yang akan kita kerjakan bersama-sama, yaitu bangunan 4 lantai, di mana 2 lantai pertama lebar, lalu mengecil di 2 lantai teratas. Ini adalah potongan
dari elevasinya. Untuk zona gempa Jakarta dengan SS 0,785, S1 0,384, kondisi tanah soft soil dengan ROW-nya 1,3. Tumpuan jepit di semua kolom. Ini adalah DNA lantai yang akan kita gunakan di dalam latihan dengan ukuran arah X 8 meter, 6 meter, dan 8 meter, lalu arah Y 6 meter dan 6 meter, lalu dengan tipe kolom K1, 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 K2, B1, B2, dan BA sebagai balok anak. Tebal plat 12 cm, lalu dead load 125 kg per meter persegi. Ini adalah superimposed dead load. Jadi tidak termasuk berat plat yang sudah dihitung otomatis. Live load adalah 250 kg per meter persegi. Berat dinding 150 kg per meter persegi dikali dengan tinggi neto dikurangi yang sudah dikurangi tinggi balok didapat 4,5 kg per cm. Lalu beban tangga adalah 1000 kg per meter persegi kali 6 meter kali 0,5 didapat 3000 kg per meter. Di sini tangga kita modelkan sebagai beban di balok tangga. Lalu ini adalah lantai 3 dan 4 di mana terjadi pengurangan kolom, tebal plat 12 cm, key dead load 100 kg per meter persegi, key live load-nya 400 kg per meter persegi karena mungkin ada roof tank atau ada roof garden di atasnya. Lalu ini adalah parameter yang lain, mutu beton kita pakai FC25 MPa, mutu baja U39, B1 3060, B2 2550, BA 2540, K1 5050, K2 4040. Reduksi live load kita gunakan 0,25, reduksi massa 0,25. Fondasi kita gunakan PCP 2525 dengan kedalaman 18 meter. Dengan daya dukung aksial 40 ton, daya dukung tarik 20 ton, daya dukung lateral 2 ton, dan jarak antar tiang 3D. Lalu untuk perhitungan volume nanti kita gunakan harga beton 1 juta per meter kubik, harga baja 10.000 per kilo, dan harga bekisting 100.000 per meter persegi. Tentu saja ini semua nanti bisa dirubah-rubah karena ini hanya contoh saja. Ya, kita akan mulai latihan untuk membuat model gedung 4 lantai dari awal sampai selesai. Nanti kita akan menggunakan menu ini, di mana menu building ini berisi perintah-perintah yang sudah disusun berurutan untuk gedung, untuk pemodelan gedung bertingkat. Menu-menu ini ada bertebaran di mana-mana, tetapi khusus untuk gedung diurutkan kembali di menu building ini. Ya, terima kasih. Kita akan siap-siap untuk memulai latihan kita.